Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 7 Surakarta. Para siswa dan siswi baru SMA 7 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dengan diterima sebagai siswa SMA 7, kalian bisa berproses untuk belajar lebih giat dalam rangka meraih cita-citamu. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkenalan tentang SMA 7, khususnya lagu, mars, dan himne yang dipunyai oleh SMA 7. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berlatih lagu mars SMA 7 Surakarta, di mana syair dan lagu saya buat sendiri, yaitu perkenalkan saya Sunarno SPD Esos. Bahwa lagu ini saya buat pada tahun 1987 dengan nada dasar G sama dengan Do. Untuk itu dengarkan solmisasinya yang saya minta bantuan Stefanus Danu. Tolong diambil intro. Sol, sol, la, sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol, fa, sol, fa, do, re, mi, sol, sol, la, sol, si, do, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do. Sol, sol, la, sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol, fa, sol, fa, do, re, mi, sol, sol, la, sol, si, do, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, la, fa, la, do, si, la, sol, sol, mi, sol, re, sol, re, do, re, mi, fa, sol, do, si, la, fa, la, do, si, la, sol, 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 mi, sol, re, mi, sol, fa, mi, si, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, mi, si, do, re, do, si, do. Langsung pada syair. Kami siswa dan siswi SMA 7, generasi giat menuntut ilmu, kuat mental, jiwa dan pribadi, kukuh semangat mencapai cita tinggi. SMA 7 Surakarta tercinta, tempat mendidik tunas-tunas bangsa, penuh tekad berjiwa satria, tetap terus maju bercita-cita mulia, belajar berkarya tak lupakan berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bimbinglah semua agar terampil tangkas cerdas, budi halus nan perwira, ikut membangun negara Indonesia berdasar filsafat Pancasila. Untuk selanjutnya, marilah kita berlatih lagu himne SMA 7 Surakarta yang dibuat oleh Pak Midi, yaitu orang tua siswa pada waktu tahun 1988. Sekali lagi, untuk himne SMA 7 Surakarta dibuat oleh orang tua siswa atau wali murid bernama Pak Midi. Do sama dengan D. Sol, do, mi, re, si, do, sol, fa,
do re mi, sol 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 mi re do re mi fa fa, sol do mi re do, si do re si sol do re mi fa sol la sol, si do re mi fa sol do, re mi fa si do. Langsung syairnya dengarkan dan nanti dihafalkan. SMA 7 Surakarta, nan kuluhurkan sumber ilmu bimbing jiwa ragaku, membela nusa dan bangsaku. Bapak, Ibu, Guru pun semuanya takkan usai balasanku. Semerbak harum namamu, SMA 7 nan tercinta. Demikian perkenalan untuk lagu Mars SMA 7 maupun himne SMA 7. Setiap siswa diwajibkan untuk bisa menyanyikan, bisa menghayati syair yang tersurat di dalam teks lagu tersebut. Terima kasih, selamat belajar, semoga berhasil meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak sekalian, nama saya Bapak Dr. Andes Yusuf Suparno. Kebetulan di SMA Negeri 7 ini saya diamanati untuk menjadi koordinator BK, dan di SMA 7 ada 4 guru BK, saya sebagai koordinatornya, kemudian ada 3 lainnya yaitu Ibu DRA Wirawati Hirlaningsih, yang kedua Bapak Lintang, yang ketiga Bapak Pamungkas, itu sebagai TEM BK SMA Negeri 7 Surakarta. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan berkenaan dengan masalah BK. BK adalah bimbingan konseling yang dulu terkenal dengan nama GC atau Guidance and Counseling. Bimbingan adalah merupakan layanan untuk melayani semua siswa yang ada di SMA Negeri 7 Surakarta, dan konselingnya adalah memberikan satu penyuluhan ataupun problem solving yang suatu saat ada siswa yang punya masalah pribadi, masalah sosial, masalah studi lanjut, masalah karir, itu menjadi wewenang BK untuk memberi konseling. Nah, tentunya anak sekalian, perlu saya jelaskan bahwa tugas-tugas BK itu adalah ada beberapa. Salah satu diantaranya kita harus mengenal visi misi BK. Nah, visinya itu adalah BK adalah sebagai jabatan profesional yang mempunyai tugas profesional untuk mengantarkan semua peserta didik ataupun siswa-siswi kami untuk bisa menemukan jati dirinya, bisa menemukan bakat minatnya, bisa menentukan pilihannya, dan bisa sukses sampai kepada pilihan program studi di perguruan tinggi yang dicita-citakannya. Itu adalah visi daripada bimbingan konseling ataupun BK di SMA Negeri 7 Surakarta.
Nah, sementara tugas pokoknya itu BK mempunyai beberapa di antaranya yang perlu saya sampaikan. Satu, BK adalah sebagai motivator. Jadi motivator di sini adalah memberi semangat ataupun memberi support kepada semua siswa agar bersemangat di sekolah ini, dan tentunya tidak ada kata pesimis ataupun putus asa dalam meraih cita-citanya. Mungkin ada yang gagal, ada yang nilainya kurang dan sebagainya. Ini adalah tugas BK adalah memberikan satu motivasi. Kemudian yang kedua adalah fasilitator. Menjadi fasilitator adalah memberikan fasilitas, menghubungkan antara sekolah dengan instansi lain. Kadangkala ada bimbel, kadangkala ada instansi lain, mungkin ada dari TNI, dari Polri, dari semua lembaga. Itu fasilitatornya adalah dari BK, memberikan informasi kepada anak-anak agar bisa mendapatkan informasi dari berbagai instansi yang punya kepentingan dengan perkembangan siswa. Kemudian juga BK mempunyai tugas adalah sebagai advokasi. Nah, di sini tugas BK adalah menjadi advokat. Advokat adalah terkenal dengan pembelaan. Jadi kalau ada siswa-siswi yang kebetulan punya permasalahan yang masih ranah tugas BK, maka BK akan memberi advokat, memberi pembelaan ketika siswa mungkin dibully, mungkin juga disudutkan, mungkin juga diisolir dan lain sebagainya. Tugas BK adalah memberikan satu advokasi sehingga diharapkan BK ini bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang lain adalah pengenalan. Nah, perlu saya kenalkan pada anak-anak sekalian bahwa di SMA Negeri 7 ini BK mempunyai tugas adalah memberi informasi dan orientasi dan informasi. Nah, informasi yang perlu saya sampaikan bahwa ada struktur di sekolah ini, ada kepala sekolah yang kebetulan pada tahun ini dijabat oleh beliau Bapak Dr. Andes Yusmar Setio Budi, MMPD. Kemudian di dalam struktur itu dibantu oleh Waka, ada Waka kesiswaan, ada Waka kurikulum, ada Waka humas, ada Waka sarana prasarana. Kemudian juga ada staf TU, ya, staf TU itu yang mendampingi kepala sekolah dan membantu semua kebutuhan daripada yang ada di sekolah ini. Kemudian juga ada staf karyawan, ya, karyawan, ada perpustakaan, ada juga yang tidak kalah pentingnya adalah BK. Nah, BK ini adalah di dalam struktur organisasi sekolahan itu adalah menjadi sejajar di bawah kepala sekolah. Nah, ini struktur BK. Kemudian yang lain-lain perlu saya sampaikan bahwa di SMA Negeri 7 Surakarta ini belajar KBM-nya itu mulai Senin sampai Jumat. Senin itu biasanya ada kewajiban upacara, kemudian nanti KBM biasanya dimulai jam 7 sampai jam 15 ataupun jam 3 lebih seperempat, atau kalau ada perubahan sampai jam 15.30. Itu KBM-nya. Khusus hari Jumat. Nah, hari Jumat ini memang di SMA Negeri 7 Surakarta itu biasanya pulangnya lebih awal. Ya, jadi jam 2 sudah diakhiri KBM-nya. Nah, sebelum KBM ini ada bagi yang muslim di SMA 7 ada sholat Jumat. Nah, ini di musola yang ada di SMA Negeri 7 Surakarta. Nah, kemudian yang lain-lain anak sekalian, tentunya sarana prasarana yang saya kenalkan bahwa SMA Negeri 7 Surakarta ini memiliki gedung yang luar biasa megahnya. Ya, ada basementnya, ini adalah salah satu kekhususan SMA se-Solo ini, barangkali yang punya basement parkir itu hanya SMA Negeri 7 Surakarta. Kemudian juga fasilitas yang lainnya, ada aula, ada lapangan basket, ada lapangan tenis dan lain sebagainya. Kemudian juga sarana-sarana yang lainnya. Yang jelas semua fasilitas SMA Negeri 7 Surakarta itu istilahnya untuk kepentingan daripada semua siswa, untuk menumbuh kembangkan semua bakat daripada siswa. Dan itu diantara yang perlu saya sampaikan di dalam masa orientasi dan informasi atau pengenalan lingkungan sekolah yang
saya sampaikan dari TPK. Nah, tentunya dari kami apabila ada kurangnya di dalam memberikan informasi ini, saya secara pribadi mewakili dari teman-teman BK, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat pada kalian yang telah diterima di SMA Negeri 7 Surakarta. Jangan patah semangat dan raih cita-cita kalian. Kalau perlu junjung tinggi alma mater SMA Negeri 7 Surakarta. Kalian nanti mulai kelas 10 sampai kelas 11, kelas 12 diharapkan bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit. Dan tentunya kalian nanti akan bisa menjadi orang yang sukses, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Sigit Oto Mursito ya. Kali ini Pak Sigit akan memberikan materi tentang kepemimpinan ya, khususnya berada di SMA Negeri 7 Surakarta. Karena SMA ini sudah terkenal sekali dengan SMA yang baik akademik atau ekstrakurikulernya adalah sangat maju ya. Jadi anak-anak harus tahu atau harus ngerti tentang kepemimpinan ya. Ada beberapa model-model kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu dapat didapatkan, yang pertama adalah melalui genetika atau keturunan. Jadi seperti para raja itu, dia nanti anak-anaknya akan jadi raja juga, akan jadi pemimpin. Yang kedua adalah memimpin seperti sosialis ya, jadi secara sosial. Jadi ini pemimpin didapat dari cara pelatihan ya, pelatihan dan pengembangan diri. Yang ketiga adalah ekologis, dapat dipilih dari ekologis adalah kepemimpinan yang didapat dari bakat dan pengembangan diri ya. Jadi bakat dan pengembangan diri. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat kepemimpinan ya. Jadi ada beberapa sifat. Yang pertama adalah motivator, yang kedua adalah menjalin komunikasi, yang ketiga adalah memberikan kepercayaan kepada bawahannya, yang keempat adalah bertanggung jawab kepada apa yang dia pimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin harus bisa memotivasi rekan-rekannya ya, atau anak buahnya. Yang kedua, sebagai pemimpin harus bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan semuanya ya, dengan anak buah, dengan teman, dengan rekan sejawat, dengan tim, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memberikan kepercayaan kepada bawahan. Jadi selalu tugas ini bisa dikebawahkan ya, diberikan ke bawah dan selalu diawasi ya. Jangan sampai cuma percaya tapi tetap diawasi. Tapi bawahnya harus selalu dipercaya biar dia bisa mengembangkan diri. Yang keempat adalah bertanggung jawab apa yang dia pimpin. Jadi kalau ada kesalahan dan sebagainya itu adalah merupakan tanggung jawab dari para pemimpin. Jadi kalau anakku kalau jadi nanti pengurus OSIS atau di organisasi apapun, di organisasi apapun, jadi nanti kalau ada sebagai pemimpin baik di OSIS maupun di setiap ekstra ya, di setiap ekstra itu mesti ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendahara dan ada anggota. Atau di setiap organisasi di sekolah ya, organisasi sekolah paling tinggi adalah OSIS, itu mesti punya pemimpin ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bagus ya, harus memberikan suri toladan ya, suri toladan yang baik. Jadi dia harus jadi pendengar yang baik, harus memotivasi, harus memberikan karakter ya. Jadi pemimpin itu harus mempunyai jiwa. Jadi dia tahu setiap anak buah, sifat dan karakter anak buah, itu pemimpin yang baik. Jadi dia nanti bisa ngerti anak buah seperti itu. Jadi dia harus jadi pendengar yang baik. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu seorang pemimpin harus segera memutuskan, karena itu dalam kondisi krusial harus segera kita putuskan. Dan sebelum diputuskan, semua harus kita rapatkan dulu ya. Semua harus dirapatkan, kalau mentok ya harus diambil keputusan seorang pemimpin. Jadi kita boleh di dalam rapat itu kita boleh heran dan sebagainya, tapi kalau sudah keluar sebagai keputusan kita harus disikapi bersama, harus merupakan keputusan, tidak boleh ada yang protes. Begitu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memberikan suri toladan, jadi pendengar yang baik, jadi motivator, dan dia harus punya visi dan misi ke depan ya. Tidak hanya memandang dirinya sendiri. Dia harus punya jarak pandang yang jauh ke depan. Jadi harus longgar, jiwanya harus besar, longgar, tidak boleh emosional, begitu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau anak-anakku jadi pemimpin, satu, jangan dikedepankan emosi. Karena kalau emosi itu ada dua orang. Kalau emosi, yang pertama adalah dia malu, yang kedua adalah gelo ya. Jadi jangan pernah Anda emosi dalam kondisi apapun. Seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Karena masih anak-anak, masih anak SMA, semua harus belajar ya.
belajar dari lingkungan sekitar. Belajar tidak hanya di kelas, tapi lingkungan sekitar. Belajar mendengarkan, belajar melihat, belajar mengerti semuanya ya. Kita ini belajar. Anda atau anak-anak sekalian berada di SMA Negeri 7 sangat bersyukur sekali karena sekolah ini adalah sekolah heterogen ya. Jadi ada beberapa macam, dari segi agama, dari segi tingkat ekonomi, dari segi kepandaian, dari segi karakter, semua ada di sini. Kalau Anda bisa menempatkan di sini ini adalah faktor belajar untuk Anda untuk masa depan Anda semua. Begitu anak-anakku, semoga anak-anakku besok-besok semua jadi pemimpin yang baik dan longgar hatinya, pemimpin yang berwawasan jauh ke depan dan memberikan suri teladan yang baik. Terima kasih untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Supriyanti yang di SMA 7 kita mengajar materi bahasa Jawa yang nanti akan memberikan kalian berhubungan dengan materi yang saat ini nanti kita berikan, yaitu pendidikan bahasa Jawa yang bersumberkan pada pembentukan karakter untuk kalian. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di SMA Negeri 7 Surakarta yang mestinya SMA yang kalian banggakan. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih dipertemukan dengan sehat dan dengan keimanan yang kuat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter. Apa sebenarnya karakter itu? Karakter sebenarnya sudah ada pada diri kita sejak kita lahir. Dalam arti, kita bicara tentang sifat, kita bicara tentang akhlak, kita bicara tentang kepribadian. Nah, karakter itu yang nanti akan menjadikan kita hidup lebih baik, hidup lebih bertata, dan hidup lebih bermanfaat, khususnya untuk diri kita pribadi dan pada umumnya pada bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Untuk mewujudkan pendidikan karakter yang baik, kita sebagai warga negara berlandaskan 5 hal yang menjadi suatu bentuk tatanan hidup, yaitu 1, tentang religius. Kenapa religius menjadikan dasar karakter? Dengan adanya religius, kita akan hidup lebih tertata. Kita tahu dan kita akan bisa mengingat siapa sebenarnya kita. Tentunya, 1, kita mengingat hanya Allah yang memberikan kita hidup untuk lebih baik. Dengan religius, dasar agama yang baik secara otomatis akan memberikan suatu tatanan kehidupan. Kita hidup jujur, kita hidup menghargai, dan kita selalu bersyukur. Itu yang dijadikan salah satu dasar utama kita berkarakter. Nah, karakter ini dilakukan, diberikan di awal kehidupan kita saat kita dalam keluarga. Akan terbentuk suatu watak, sikap yang baik dengan religius. Dengan adanya religius yang kuat, otomatis akan menimbulkan sikap nasionalisme. Nasionalisme yang tinggi akan menjadikan kita selalu bersatu, membanggakan di mana saya hidup. Kita hidup di Indonesia, kita mencintai produk-produk Indonesia, kita membanggakan kebudayaan Indonesia. Itu yang dikatakan sebagai nilai nasionalisme. Sikap nasionalisme akan terpampang jauh, ya, kita lihat ya, ke sikap integritas. Jadi bentuk penyatuan, kita tidak membedakan, kita tidak akan menjauhkan dari segala suatu perbedaan. Integritas yang tinggi akan menjadikan kehidupan berbangsa dan bertanah air semakin kuat. Yang keempat, ya, itu adalah integritas mandiri.
dengan kemandirian yang nanti akan menjadikan kita kuat. Dengan kemandirian kita akan menjadikan percaya diri dalam hal apapun, dalam bersikap, dalam berperilaku, dan dalam bertindak. Itu untuk mandiri, sehingga nanti kita menjadikan suatu diri pribadi yang handal dengan sikap mandiri. Yang terakhir, kita harus bergotong royong. Nah, sikap gotong royong inilah yang sangat diperlukan untuk kita semua menjadi bangsa yang baik. Apalagi bangsa Indonesia. Sikap gotong royong sangat-sangat diperlukan. Kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghargai diri sendiri, dan kita bisa mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia. Bisa dibocorin apa karakter yang ada di Indonesia? Bangsa Indonesia terkenal dengan sikap yang lemah lembut, tata krama yang kuat. Ya, kalau bahasa Jawa itu bisa diperlihatkan dalam ajining diri ono ing kedaling lapi, ajining rogo ono ing endahing busana. Itu wujud dari karakter yang harus kita tunjukkan kepada bangsa, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang hebat. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang bermartabat. Bangsa yang bermartabat, bangsa yang mampu menghargai budaya bangsa kita sendiri dan bangsa lain. Itulah wujud dari karakter yang harus kita bentuk, karakter yang harus kita kuasai, karakter yang harus kita aktualisasikan, sehingga bangsa kita nanti mampu bersaing di kancah dunia, Indonesia khususnya, dan internasional. Ciri khas yang harus ada dan harus dijaga. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu menghargai orang lain, mampu menghargai budaya lain, dan mampu membanggakan diri sendiri dengan produk, dengan kebudayaan yang kita cintai. Sehingga sekali lagi, dengan berkarakter, kita tunjukkan bangsa kita mampu berdiri di atas kemampuan sendiri dan mampu menghargai budaya yang ada di seluruh Indonesia dalam suatu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan salah satu harga mati yang harus kita pegang kuat, yang harus kita banggakan untuk menjadikan negara kita semakin baik. Siapa di sini? Kalian, generasi muda yang mampu dan yang harus mempertahankan sikap yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa dengan karakter yang baik. Maksudnya dari 5 karakter yang kita punyai, yang kita aktualisasikan, akan menjadikan khususnya pendidikan di SMA 7 itu yang semakin baik, menghasilkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai. Itu yang kita sampaikan untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.